ibadah kita pada sore hari ini, kita percaya bahwa saat ini adalah kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita boleh hadir bersama-sama untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita juga memberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan pesan Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita angkat penyembahan kita begitu. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus yang layak disembah, mulia nama-Mu. Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, nama-Mu Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, mari angkat suaranya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih, namamu, oh Tuhan. Karunia-Mu kekuatanku hanya dalam hati-Mu. Hanya Kaulah segalanya. Dan ku yakin Kau hanya terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali kita katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, katakan hampir. Karunia-Mu Bapa, oh Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kaulah segala. Ku yakin sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari senang kita bangkit berdiri, kita katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih, kata kasih. Karunia-Mu Bapa, katakan dengan iman, kekuatanku Tuhan, amin. Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, amin. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan
sayang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan ku rasakan, kuasa yang tak terbatas. Ku ini kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari persembahnya. Aku ada di tempat ini memulihkan setiap kami. Yesus, amin, amin. Oh Tuhan, haleluya. Hormat hanya untukmu ya Yesus. Biarlah Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi, perkenanan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Ampuni apabila sepanjang hari ini baik itu dosa, perkataan, pikiran, perbuatan, bahkan isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, kami mengakui di hadapan. Biarlah Tuhan, setiap penyembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati. Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bekerjalah dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan lewat firman. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah hadir di tempat ini, pakai kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi kami semua Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menjalankan ibadah ini. Kami Tuhan percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Ya, di sini kita hadir grup ibadah KKS ya, Fokus Antik, dan ibadah kami tentunya yang ada di tempat ini anggotanya dari Persekutuan PD Neo Ecclesia. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini kita boleh bersama beribadah di tempat ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar dari Bapak Pendeta Billy Lantang. Tadi kami sempat saling bersapa, saudara, bahwa saudara saya ini, Bapak Pendeta ini, teman saya nih di SMP, waktu kita di SMP ya. Kita ketemu, saya sudah lihat profilnya di grup SMPK, sering diperbincangkan, tapi saya diam karena menunggu momen yang tepat. Hari ini beliau ada di tempat kita, sama-sama beribadah, tapi mungkin karena jarak waktu yang sudah bertahunan ya, kita saling lupa. Jadi sama-sama kita satu alumnus Pak Billy di SMPK 3 di Ponorogo. SMA-nya katanya beliau ada di Budi Utomo, saya di Semak 3 di Gunung Sari. Jadi sudah berpisah. SD-nya juga kita nggak sama-sama, jadi ketemunya di SMP saja Pak Billy. Ya puji Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, kita akan memulai ibadah kita tentunya dengan hati yang sukacita. Kita mempersiapkan segalanya untuk Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Kita berkumpul bersama, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menerima kebenaran dan firman Tuhan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai yang memiliki tempat saja, kami terbuka di ibadah KKS ini, biar tujuannya adalah kan kita semua diberkati lewat ibadah kita ini. Puji Tuhan. Saya sampaikan itu buat Mary sebagai ketua KKS di Jakarta Timur ya. Semestinya leader kembali. Mari sama-sama kita angkat pujian yang kita katakan hari ini kurasa bahagia. Amin, katakan. Kembali katakan hari ini, amin. Hari ini, amin. Kurasa bahagia. Oh berkumpul Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa hormat.
telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Amin. Terang kasih Tuhan. Katakan lagi, oh, kau sahabatku. Benar, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Amin. Kerja bersorak akan bersorak-sorak. Yes, akan bersorak-sorak. Sama-sama bersyukurlah. Yes, 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 yes. Amin. Sebab Dia katakan bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik. Yes, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Firman Tuhan saja katakan bersyukurlah sister. Bersyukurlah kepada Tuhan, Kurang kencang. sebab Dia baik, Sebab apa? bahwasanya Yes. selamanya Lagi. kasih setia. Lebih keras lagi. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Oh, bahwasanya untuk selama. Bahwasanya untuk selama. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kesempatan kami bisa berkumpul sesama orang percaya, saling menguatkan, saling meneguhkan. Kami percaya Roh Kudus hadir bukan hanya di tengah-tengah kami saja, tetapi di dalam setiap kami. Dan setiap kali Tuhan kami menghidupi hidup ini, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih firman Tuhan nyata, firman Tuhan selalu akan menuntun hidup kami. Kami sambut firman kebenaran, Roh Kudus yang berbicara, meneduhkan, dan bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Kita pengen nyemplung di situ kayaknya. Kolam renangnya kayaknya mau ya. Oke, ada sebuah prinsip firman Tuhan, coba kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita mau berbicara tentang sebuah pengharapan, karena di setiap hidup kita pasti punya pengharapan. Kita nggak pernah lepas dari pengharapan. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini, kita pasti punya pengharapan, dan pengharapan tidak ada habisnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dijelaskan sama Paulus. Sebenarnya pelajaran ini dalam sekali. Kemarin waktu seminar hamba Tuhan kita bahas 3 hari, jadi saya coba rangkumkan sebisa-bisanya ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ayat pertamanya aja dalamnya luar biasa. Saya ulang ya, pelan-pelan bacanya. Kita yang dibenarkan karena iman, kita terima Yesus, kita dibenarkan karena iman kita, bukan karena usaha kita ya. Kita percaya sama Dia, kita dibenarkan sama Dia. Hari ini kita sudah dilayakkan ketika kita percaya sama Dia. Kita hidup dalam damai sejahtera, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu kita harus ngerti dulu. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan yang sudah berdamai dan diperdamaikan dengan kita. Jadi kita bukan berharap kepada sosok pribadi yang nggak mau nolong kita, yang murka, yang marah. Nggak boleh punya pengertian begitu, karena itu salah. Ya, diperdamaikan sama kita. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia kita bermegah karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Perhatikan ayat 3. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Jadi kalau ada masalah, kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, di dalam proses kehidupan kita. Kita bermegah itu berarti kita pede lah istilahnya. Karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan ada di pihak saya gitu loh. Ya. Kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan ada kesengsaraan, kemudian disebut lagi ada ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji ayat 4. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke. Terus dikatakan ayat 5 ditutup, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke. Ada 4 hal, ada kesengsaraan, ada ketekunan, ada tahan uji, ada pengharapan.
Kesengsaraan itu proses hidup atau ujian. Itu nggak bisa kita kontrol, bisa datang kapan aja. Kapan aja bisa datang. Yang kedua yang kita bisa kontrol hanya ketekunan. Tekun belajar mengerti isi hati Tuhan, tekun menabur kebenaran firman Tuhan, tekun memperkatakan firman, tekun taat, tekun baca firman, tekun berdoa, itu tekun. Yang ketiga sama keempat itu buah. Itu buah daripada ketekunan. Setelah kita tekun, lahirlah buah namanya tahan uji. Karakter kita jadi tahan uji. Bahasa Inggrisnya tahan uji itu karakter. Terus kemudian setelah itu lahirlah yang namanya pengharapan. Pengharapan bukan sesuatu tombol yang bisa dipencet on sama off. Pas giliran ada masalah, kita pencet aja, aduh ada pengharapan. Nggak bisa begitu. Pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Kalau kita nggak pernah tekun belajar, nggak pernah tekun mengerti isi hati Tuhan, dan nggak pernah tekun melakukan kebenaran firman, pas ada masalah, pasti nggak punya pengharapan. Karena itu bukan tombol yang di on sama off, itu buah daripada ketekunan. Nah, itu sebabnya banyak orang akhirnya tidak sampai ke titik itu, karena dari awalnya aja dia sudah berpikir bahwa Tuhan nggak pernah diperdamaikan sama dia. Di gereja dia amen-amen, tapi dia nggak pernah ngerti. Ya, oke, kita belajar itu ya. Kita sekarang gini, di Alkitab kita sekarang kalau kita pegang HP, kita bisa klik di situ di search, ada tulisan, coba ketik kata tabir di situ. Kalau kita search kata tabir di Alkitab kita, itu pasti akan keluar di pertamanya di Perjanjian Lama, itu pasti akan membawa kita ke Keluaran 26 ayat 31. Sama ya, Alkitab kita sama ya. By the way, Alkitab begini memang enak sih, bisa nyari-nyari. Kalau di buku memang agak susah gitu ya. Tapi ya saya juga tetap pakai yang buku, saya tetap baca yang buku. Cuman kalau yang kayak gini kadang-kadang kalau ribet tuh biasanya. Kalau di sini mungkin enggak kali ya. Biasanya saya menemukan ibu-ibu, kaum ibu ya biasanya. Kalau lagi ibadah banyak yang nggak mengerti matikan HP, betul ya? Karena banyak ibu tuh nggak ngerti cara silent, nggak ngerti. Jadi saya banyak kejadian lucu sih sebenarnya. Lagi ini tengah-tengah khotbah ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu, teleponnya berdering, dia lupa matiin. Dia nggak bisa matiin, jadi dia panik banget lagi tengah-tengah khotbah, dulu ke depan sini. Dia panik, handphonenya mental loh ke belakang. Saya nggak tahu tuh kena jidatnya siapa. Itu satu. Terus pernah satu lagi kejadian di duduk di depan sini. Pokoknya kejadian di depan semua. Ibu-ibu ya, kalau HP itu ringtone-nya keras banget ya, betul ya. Jadi di dalam tas aja udah keras banget. Jadi saya udah nunggu nih pas diambil dari dalam tas makin keras kan. Waduh, dia makin panik. Terus ada 5 ibu datang ke dia berusaha matikan HP. Gak ada yang bisa loh. Jadi saya kan diam kan, saya nungguin aja, saya sambil senyum aja. Saya nggak apa-apa lagi, saya ngerti lah. Tiba-tiba ada orang multimedia lari dari belakang. Tante gini caranya tante, tek baru mati. Yang paling parah, ada seorang ibu-ibu Manado depan saya, duduknya di sini. HP-nya nyala, diangkat dong sama dia. Lagi tengah khotbah. Iya. Udah. Iya jangan telepon. Pak Billy lagi khotbah di depan sini. Jadi saya diam dong. Kan ini suara keras banget. Saya bilang, tante kalau nanya saya bilang saya sibuk, saya lagi khotbah, bilang saya. Sudahlah nanti saja teleponnya, ditaruh teleponnya. Ayo Pak Beda, terusin. Itulah suka duka dengan kaum ibu ya. Udah biasa lah saya. Di sini dari tadi belum ada yang bunyi nih, kayak mati udah matiin semua kayaknya. Tak tahu ya. Oke, Keluaran 26. Kalau kita cari kata tabir, pasti keluarnya di Keluaran 26 ayat 31. Benar ya? Kita baca sebelumnya dulu. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke, cikal bakal daripada gedung gereja kita yang kita hadiri di hari Minggu itu ini. Pertama kali sebuah tempat, sebuah gedung dibangun tuh ini, kemah suci. Oke. Ingat, Yesus nggak pernah bangun gedung. Dia bangun orang, dia nggak pernah bangun gedung. Ya. Nah, jadi pertama kali hadirat Tuhan itu akan ada dan akan dipertemukan dengan manusia. Itu di sini, di kemah suci. Makanya dikasih speknya sama Tuhan. Ntar kamu buat ruangan-ruangan ini ya, terus nanti hadirat Tuhan dilambangkan pakai tabut perjanjian. Oke, ikuti pelan-pelan ya. Dibuat nih kemah suci. Nah, ayat 31. Kalimat-kalimat ini keluar dengan kata harus gitu. Haruslah kau buat tabir. Nah, ini pertama kali ini kata tabir dibuat, dikeluarkan di sini. Dari kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Duh, ribet lah pokoknya udah. Ayat 32, mulai lagi kata harus. Haruslah engkau menggantungkan pada 4 tiang kayu penaga yang disalut dengan emas, ada kaitan emas berdasarkan 4 alas perak. Ayat 33.
haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, kemana? Ke belakang tabir. Kenapa tabut itu ke belakang tabir? Tabut itu lambang dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun di situ nanti. Tabut perjanjian harus dibawa ke belakang tabir. Kenapa? Karena tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tuhan memisahkan dirinya dari manusia. Dan Tuhan kalau dia hadir, dia harus hanya ketemu sama mediatornya manusia. Saat itu belum ada Yesus. Jadi yang ada adalah imam besar Harun. Jadi di hari pendamaian, ya di hari pendamaian itu imam besar satu tahun sekali ya. Itu imam besar akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Bawa apa? Darah hewan. Ini lambang daripada nanti Yesus. Dia bawa darah hewan untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus buka dong. Tabir tuh kayak horden lah gitu ya. Dibuka dong hordennya, seret dibuka, dia masuk ke dalam. Ketutup lagi nggak tabirnya? Terus tutup lagi. Ketutup udah, nggak kelihatan yang di luar, nggak boleh, dan nggak boleh ada yang masuk ke situ kecuali dia. Nah itu adalah hari yang paling sakral, hari yang paling luar biasa, plus hari paling menakutkan. Kalau imam besarnya nggak kudus, ketika dia masuk ke dalam situ dia mati. Karena ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat dia, Tuhan harus melihat dia dari lensa hukum Taurat, karena belum ada Yesus. Kalau kamu nggak kudus berhadapan sama hadirat Tuhan, mati kamu. Mati dia. Jadi bisa bayangin nggak, sehari sebelum hari pendamaian dia pasti kan ngumpul sama keluarga sama teman-temannya di rumah, tumpengan. Terus teman-temannya kasih kekuatan sama dia, bro, lu besok kuat deh bro gitu. Karena dia mediatornya manusia. Bro, lu udah siap bro gitu. Doain gue ya, doain gue ya. Dia sendiri harus melakukan pengorbanan untuk menyucikan dirinya. Bayangin coba. Kan kasihan dia tugasnya paling hebat, paling luar biasa, tetapi juga paling mengerikan hari itu. Oke, itu yang terjadi di zaman itu. Oke. Sekarang ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, kalau diklik kata tabir, pasti keluarnya di Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayatnya yang ke-51. Oke. Saya bacakan ayat sebelumnya ya. Oke. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Oke, saya mau jelasin menyerahkan nyawa itu kayak gimana. Yesus nggak dibunuh sama tentara Romawi, Yesus nggak bisa dibunuh sama bangsa Yahudi. Yesus menyerahkan nyawanya, sukarela. Dia nggak bisa dibunuh sama siapa-siapa. Nggak ada orang yang bisa punya kuasa untuk membunuh dia, nggak ada. Mereka hanya pelaksana aja. Mereka hanya pelaksana. Sekarang pengertian menyerahkan nyawa itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Sejak awal kematian sudah diciptakan sama Tuhan. Kematian sudah ada sejak awal. Tetapi kematian diciptakan dalam kondisi mati, tidak berkuasa atas manusia. Belum ngopi lewat tuh barusan. Ya ulang ya, pelan-pelan ya. Kematian sejak awal udah ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia, alias kematian tidak bisa membunuh manusia. Tetapi ada kematian. Soalnya semua yang ada, misalnya ada kehidupan ya ada lawannya lah, lawannya kematian. Tetapi kematian nggak berkuasa atas manusia. Makanya Tuhan bilang begini, guys, dia ngomong nih Adam sama Hawa, jangan dimakan ya buah itu ya. Kalau kamu makan, you will surely die. Itu artinya kamu memberikan kuasa kepada kematian sehingga kematian bisa membunuhmu. Itu artinya. Dimakan nggak? Dimakan akhirnya. Waktu dimakan dosa terjadi, mereka memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh mereka. Terjadilah kematian. Kematian itu artinya bukan berarti hilang orangnya, bukan. Kematian artinya dipisahkan. Mereka melewati dua fase kematian. Yang pertama mereka dipisahkan dari hadirat Tuhan, yang kedua mereka dipisahkan roh, dipisahkan dari tubuh. Waktu Yesus melakukan pengorbanan di kayu salib, dia melewati dua fase kematian juga. Dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Makanya dia berteriak, why have you forsaken me? Makanya peluhnya bercampur darah. Stres yang paling akut. Itu semua dilalui sama dia, supaya hari ini kita nggak lewati itu semuanya. Jadi kalau kita masih stres hari ini, udah ada orang pribadi yang pernah, seorang pribadi manusia dan juga Tuhan, yang pernah menebus itu semuanya. Berarti kita nggak ngerti isi hati dia. Dr. Frederick Sugibe meneliti tentang hematohidrosis, peluh bercampur darah. Itu dia bilang selama karirnya dia sebagai dokter, dia tidak pernah menemukan orang yang sampai peluhnya bercampur darah alias pembuluh darahnya pecah karena stres, nggak pernah ada. Kenapa? Karena sebelum ke titik itu orang udah bunuh diri. Yesus sampai ke titik itu supaya hari ini kita nggak usah stres. Kenapa dia segitu stresnya? Bukan karena dia mau mati secara fisiknya, bukan.
dipisahkan dari hadirat Bapa. Makanya di kayu salib dia berteriak kan, why have you forsaken me? Itu fase kematian pertama, karena manusia juga ngalamin begitu. Penebusan juga harus menebus semua yang manusia alami sejak awalnya. Ketika dia dipisahkan dari hadirat Bapa, dia tebus semuanya itu supaya hari ini kita tidak lagi pernah akan bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Jadi saya sangat sedih kalau ada jemaat ngomong gini, saya nggak bisa rasa hadirat Tuhan, nyeleneh banget gitu loh. Misalnya adalah ibadah apalah, misalnya dulu ya masih sering-sering ada Zoom kan, saya nggak bisa rasa hadirat Tuhan Pak kalau Zoom. Bukan salah Tuhan, salah lu lah gitu. Hadirat Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dan sesekali memang hadirat Tuhan dirasakan lewat emosi kalau kita lagi ibadah. Tetapi kan nggak tiap hari kita ada emosi kerasa hadirat Tuhan. Terus kita bahasa roh, lagi meeting bahasa roh, jadi tinggalin sama orang. Tunggu, saya lagi hadirat Tuhan. Oh, saya bakal bersikap pada Tuhan. Lagi meeting, orang aneh banget sih gitu. Nggak bisa, kita sehari-hari hadirat Tuhan tetap ada, harus dinilai pakai iman, nggak bisa pakai emosi. Dan bukannya berarti kalau nggak rasa hadirat Tuhan berarti Tuhan nggak ada, nggak, dia selalu hadir kok. Bahkan di dalam kita sudah ada roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Berarti kan dahsyat. Banyak aja yang nggak tahu dan nggak paham. Nah, setelah kita mengerti ini, sekarang kita tahu bahwa ada sosok pribadi yang lahir ke muka bumi ini, dan dia adalah sosok pribadi yang tidak ada dosanya. Kalau dia tidak ada dosanya, kematian nggak bisa bunuh dia. Karena kematian nggak punya kuasa untuk membunuh dia. Karena kematian harus, kuasa kematian untuk bisa membunuh manusia, itu kuasanya namanya dosa. Nah, Yesus nggak ada dosanya. Sekarang gimana kematian bisa membunuh dia kalau dia nggak ada dosanya? Apa yang dia lakukan? Dia ambil semua dosa kita. Padahal kita belum lahir. Dia ambil semuanya, ditimpakan ke atas dia. Terus dia datang kepada kematian. Dia bilang, sekarang saya udah ada dosanya, dosa semua umat manusia. Sekarang aku memvalidasi kamu untuk membunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Dahsyat kan? Itu Yesus kita loh. Makanya ya, perhatikan ini baik-baik. Kita ini kalau ditanya agamanya apa, kita pasti bilang apa? Agama Kristen. Kita akhirnya terjebak di dalam agama. Itu yang membuat saya sedih. Karena kita tuh, Kristus sama kita itu adalah sesuatu yang sangat beda dengan agama yang lain. Harusnya kalau kita ngerti dengan benar. 25 tahun loh saya pelayanan mimbar. Saya masih dengar orang masih gak kenal siapa Yesus. Gara-gara apa? Terjebak di dalam ranah agama. Semua agama, termasuk agama Kristen, diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan dengan upaya-upayanya. Akhirnya apa? Manusia akhirnya mengkultuskan agama, mengkultuskan tata ibadah, dan seterusnya. Yang saya selalu katakan adalah begini kepada semua jemaat, hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, hormati denominasi, jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Kalau enggak, kita nggak akan bertumbuh. Karena satu-satunya Tuhan dari semua agama yang turun dari tahtanya dan menghampiri manusia hanya Yesus. Kenapa? Dia nggak pernah datang, dia bilang ini, aku bawa agama Kristen ya, kamu harus terdaftar ya agama. Nggak pernah. Dia cuma bilang apa? Percaya sama saya dan ikut saya. Dia bawa hubungan buat manusia. Jadi kalau kita nggak ngerti itu, wah udah, kita nggak akan ngalamin dia. Makanya kita bingung ketika didengungkan dari atas mimbar. Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung. Berikan terbaik itu apa ya? Gue nyanyi, dengerin firman, terus gue nanti perjamuan, persembahan, doa berkat, pulang. Apakah itu yang terbaik? Kita terjebak di dalam sebuah tata ibadah. Coba lihat sama-sama saya di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Nah ini dia nih, saya lupa nih artinya. Matius pasal yang kelima. Oke. Nah gini ya, di dalam sebuah, saya cari ya sebentar ya. Di dalam sebuah ranah agama, tata ibadah seringkali dikultuskan sama orang. Jadi gini, banyak orang mengkultuskan tata ibadah, akhirnya terjebak di dalamnya. Terjebak di dalam itu gini. Saya udah melihat banyak sekali blunder yang terjadi di atas mimbar. Makanya jangan dikultuskan tata ibadah. Seringkali akhirnya gini, orang mengejar yang namanya tata ibadah dikultuskan, akhirnya dia mencibir gereja yang nggak tepuk tangan misalnya. Gereja lu kering banget sih nggak tepuk tangan. Gereja yang nggak tepuk tangan mencibir gereja yang tepuk tangan. Lu mau rame amat sih gereja lu ya? Lu nggak menghormati hadirat Tuhan, tau nggak? Akhirnya nggak pernah ada habisnya. Terus karena kita melihat dulu imam besar seperti begitu, kita mengkultuskan hamba Tuhan. Padahal saya ini bukan mediator. Yang mediatornya Yesus.
Saya bukan mediator. Semua hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan. Jangan dikultuskan. Jangan dikit-dikit gini. Pak, minta doa dong Pak. Buat apa? Anak saya mau kuliah. Pak, minta doa Pak. Buat apa? Apa ya Pak? Anak saya biar dapat jodoh Pak. Terus berapa minggu lalu ketemu di mall. Pak, tolong doain Pak. Doain apa? Saya juga bingung Pak. Terserah Bapak lah gitu. Lama-lama gue charge ya. Udah kayak dukun tuh nggak rasanya. Dikit-dikit doa. Ampun deh. Kita saling mendoakan nggak apa-apa. No problem. Bahkan kalau kita lemah kita saling mendoakan, bukan itu maksud saya. Tetapi kita akhirnya lupa, kita nggak mengaktifkan iman kita. Kita nggak mengaktifkan iman kita. Padahal ini kita kakak beradik di dalam keluarga besar Allah, bapaknya satu. Dan kita nggak aktifkan iman kita karena kita pikir yang berdiri di atas mimbar itu lebih dekat sama Tuhan. Enak aja. Ada kemungkinan besar yang duduk di sebelah situ yang lebih kudus di hadapan Tuhan daripada yang dari sini yang berdiri di atas ini dosanya belum ketahuan aja, gitu loh. Jadi jangan kultuskan siapa-siapa. Saya makanya suka kasihan kalau orang yang berdiri di atas ini dikultuskan, banyak salahnya juga kok. Ada seorang hamba Tuhan bawa bapak gitu ya, dan dia gembala sidang gitu. Dia habis selesai saya berkhotbah, dia berdoa di atas mimbar, dia bilang begini, terima kasih Tuhan sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan istri-istri dan anaknya Tuhan. Terus dia diem gitu lama. Maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya. Ketemu sama saya yang suka bercanda habis ibadah, emangnya gue Salomo istri banyak gitu. Yang paling kasihan WL di awal ibadah. Bapak yang baik, kami hari ini Tuhan, kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Itu ya pas dia ngomong begitu ya di awal ya. Itu semua orang tutup mulut karena nahan ketawa kan. Akhirnya mereka udah gak bisa nahan ketawa lagi karena ada jemaat di belakang yang berteriak, jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan gitu. Wah udah habis deh udah. Saya kasihan banget sama WL-nya. Maksudnya gini loh, maksudnya baik tapi ngomongnya salah. Iya kan? Maksudnya baik gitu loh, cuman ngomongnya salah aja gitu. Oke, Matius 15 coba lihat. Matius pasal yang ke-15. Ini dahsyat banget sih ayat ini. Oke, ada seorang wanita, ya wanita ini wanita dari Kanaan. Ya, wanita Kanaan itu berarti bukan Yahudi. Oke, orang yang non Yahudi saat itu tahu bahwa Yesus datang bukan untuk mereka. Mereka mikirnya begitu dulu. Padahal Yesus datang buat semua orang. Jadi dia belaga waktu datang kepada Yesus pakai tata ibadah. Nih ya, perhatiin ya, Matius 15 ayat 21 mulainya, coba lihat. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu berarti non-Jew, bukan Yahudi. Dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, dia bilang begitu. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia punya pengharapan, dia punya sebuah kebutuhan. Dia pengen anaknya sembuh gitu. Datang kepada Yesus pakai tata ibadah. Orang yang non-Yahudi nggak pernah panggil Yesus anak Daud. Itu hanya panggilan orang Yahudi. Jadi dia berpikir, oh kalau gue datang kepada Yesus, gue harus datang pakai tata ibadah. Harus pakai tata caranya orang Yahudi supaya gue didengar sama dia. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kemudian Yesus menguji dia katakan begini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Diuji sama dia. Ini diuji sebenarnya. Terus perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, sekarang hilang anak Daudnya. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Itu yang dia mau, datang kepada dia pakai hubungan, bukan pakai tata ibadah. Hilang, anak Daudnya hilang. Perhatikan apa yang terjadi. Terus Yesus diuji lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kenapa anjing? Orang Kanaan itu disebut anjing sama orang Yahudi karena mereka saling benci. Itu sebutannya orang-orang yang non-Jew, yang orang yang bukan Yahudi. Anjing kamu, katanya. Kasar sih mereka waktu saat itu. Jadi Yesus bilang, gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing, melemparnya kepada kamu. Kan kamu disebutnya anjing sama mereka. Diuji nih. Terus dia bilang gini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak apa-apa deh Tuhan, kalau remah-remahnya aku makan pun aku gak apa-apa Tuhan.
belajar terima dari Tuhan. Aku nggak apa-apa Tuhan, yang penting aku ngalamin Tuhan. Makanya dia langsung ngomong begini. Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tanpa ada sekatnya. Itu sebabnya ketika dia menyerahkan nyawanya, perhatikan yang terjadi adalah di Matius pasal yang ke-27 tadi, ayatnya yang ke-51, dikatakan begini. Dan lihatlah tabir bait suci apa? Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu dia menyerahkan nyawanya, tabir yang tadinya pemisah antara manusia sama Tuhan dirobek sama dia. Jangan dijahit lagi. Kalau dijahit lagi itu berarti kita merasa bahwa Tuhan berseberangan sama saya, Tuhan murka sama saya harus melakukan upaya-upaya ini seperti zaman dulu. Enggak, dirobek sama dia, terus dia masuk ke dalam tahta Tuhan. Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia nggak bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Nggak seperti imam besar. Terus waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia robek semuanya itu, dia ajak siapa atau nggak masuk ke situ, ke dalam tahta Tuhan. Dia ajak kita masuk ke situ. Mana ayatnya? Coba lihat ya. Ibrani, coba lihat. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, coba lihat. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Dimulai dengan kata ini, pengharapan. Pengharapan itu, pengharapan kita adalah sauk yang kuat, adalah jangkar yang sangat kuat. Jangkar yang kuat itu dan aman bagi jiwa kita. Jadi kita nih berharap kepada sosok pribadi yang sudah diperdamaikan sama kita. Jadi aman. Kita berharap kepada sosok yang memberi keamanan kepada kita karena terjamin. Berharap sama dia terjamin. Kita berharap sama institusi finansial dimanapun juga tetap ada resikonya. Kita berharap sama pemerintah tetap ada resikonya. Kita berharap sama Tuhan itu nggak ada resikonya. Karena kita menyembah Tuhan yang penuh kepastian. Itu maksudnya. Dikatakan begini, yang telah, nggak ada kata harus, yang telah pengharapan kita dilabuhkan sampai kemana? Ke belakang tabir. Jadi waktu dia robek tabirnya, dia bawa pengharapan kita, dia masukin ke belakang tabir, dia pertemukan dengan Tuhan, dia bilang, anak-anak membutuhkan kesembuhan, anak-anakku membutuhkan pemulihan, anak-anakku membutuhkan provisi, penyertaan, perlindungan. Dia bawa ke tahta Tuhan. Dan bukan hanya pengharapannya jadi bawa, kitanya dibawa. Karena ayat berikutnya mengatakan begini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perhatikan kata perintis itu kata yang membuat saya merinding. Artinya begini, perintis itu artinya prodromos. Prodromos adalah orang yang zaman dulu lari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada si isi kota, woi, bentar lagi ada orang penting mau lewat. Bisa raja, bisa VVIP, bisa panglima, bisa siapa aja. Apa yang terjadi? Rakyat turun ke pinggir jalan dan menyambut orang penting itu lewat di tengah kota. Bapak Ibu tahu apa yang Yesus lakukan? Waktu dia robek tabirnya, dia masuk ke tahta Tuhan dan dia berteriak kepada si isi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang menghampiri tahta Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Kita sudah diperdamaikan dengan dia. Jadi bukan sekedar harapan kita, kitanya dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang dulunya nggak boleh. Kita dibawa masuk, makanya di Ibrani dikatakan, datanglah dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Itu jelas ayatnya. Jadi hari ini jangan pernah berpikir bahwa saya belum layak, saya harus melakukan ini baru dilakukan. Makanya banyak orang datang kepada saya dan ngomong begini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab Pak? Itu maksudnya, ikut Tuhan pakai formula. Ikut Tuhan seperti orang Kanaan tadi. Panggil-panggil Tuhan, oh anak Daud, segala macam. Dia pikir pakai tata-tata ibadah begitu, saya dilayakkan sama Tuhan. Enggak, Tuhan bilang datang dengan apa adanya aja. Kan kamu anak saya. Kalau kamu mau dikatakan kamu punya iman yang terbesar, datanglah dengan apa adanya. Itu maksudnya. Makanya beda ketika teman saya stadium 4 cancer datang kepada saya ngomong gini, Bill, Tuhan baik banget Bill. Tiap hari gue ngalamin Tuhan Bill. Bill, lo kan pernah ngomong ya Bill, bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang. Gue percaya Bill, gue udah menang Bill. Dan tiap hari gue udah nerima kebaikan dan kesembuhan daripada Tuhan, walaupun gue belum lihat. Ngomongnya gitu sama saya.
Bill, lu tahu nggak? Selagi ada hari esok pasti ada pengharapan ya Bill di dalam Tuhan. Ngomongnya tuh begitu, nggak ada tuh formula-formula datang kepada Tuhan. 2 bulan lalu saya datang ke apartemennya dia, sembuh total, sembuh total, ngalamin Yesus. Makanya ya sekarang gini, kita nggak bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak pernah ngalamin yang terbaik. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Betul nggak? Ya, coba baca ayat ini. 1 Yohanes 1 Yohanes ya, ayatnya hilang tiba-tiba. Saya nih seringkali merasa seringkali dikultuskan gitu ya. 10 tahun yang lalu ada 7 orang sakit minta saya doain, semuanya meninggal ketemu Yesus. Sampai-sampai 10 tahun yang lalu tuh saya sempat tenar juga tuh, Pak Billy kalau doain orang cepat ketemu Yesus, kalau lu pengen keluarga lu cepat-cepat meninggal panggil dia aja gitu. Jadi satu hari saya dipanggil sama seorang sekeluarga gitu ya, ditelepon gitu, Pak, kami dengar Pak, Bapak kalau misalnya doain orang katanya cepat ketemu Yesus Pak. Ini Papa udah sekarat Pak, udah nggak ada harapan. Bapak boleh nggak datang ke rumah Pak? Buat apa saya tanya gitu? Terus ngomongnya ini banget lagi, rohani banget, supaya yang terbaik terjadi Pak. Supaya Papa cepat mati maksudnya gitu. Saya karena saya karena saya kenal gitu ya. Jadi saya akhirnya datang sih. Saya datang ke dia. Dan di mobil saya bilang sama istri saya, lucu juga biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Sampai di sana pas saya lagi berdoa, si omnya bilang begini, yang saya lihat tadi datang itu lebih dari 2. Bukan saya sama istri saya, lebih dari 2. Saya seneng dong, saya dalam hati, waduh ada malaikat Tuhan nih berarti nih menyertai saya gitu ya. Keluarganya enggak, keluarganya gini, pada berkumpul kisruh gitu. Malaikat berjemput gitu. Kok malaikat berjemput sih gitu? Ngeri amat. Udah saya doa, saya pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak, puji Tuhan Pak, kenapa? Papa sembuh total. Seperti dapat organ yang baru dan lain sebagainya. Saya seneng banget kan, udah bisa diajak dia jalan-jalan ke mall loh Pak. Sepertinya benar-benar kayak nggak pernah sakit gitu. Saya seneng dong, saya kasih tahu istri saya itu si Om sembuh loh. Istri saya bilangin, wih luar biasa ya, pasien pertama sembuh. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya tutup sama ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa? Mengasihi. Ini kalau saya bisa rephrase kata-kata ini jadi gini. Kita bisa mengasihi kalau terlebih dahulu kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup ini. Kalau nggak pernah ngalamin kasih Tuhan, kita nggak bagaimana bisa mengasihi orang? Ya kan? Paham ya? Oke. Jadi nanti kalau hari Minggu datang ke gedung gereja, ingat itu gedungnya, gerejanya kita. Semua yang serba fisik sudah dimasukkan ke dalam sini sama Yesus. Makanya dia bilang di Matius 12, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, melebihi bait Allah apaan? Udah ada gedungnya, sekarang melebihi akan lebih besar. Enggak, dihancurin malahan. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Semua yang serba fisik dimasukin ke sini. Pengorbanan jadi ketaatan, sabat jadi damai di dalam hati dan pikiran. Ya, jadi ketika masuk hari Minggu, mengertilah bahwa ibadah nggak bisa stop. Jangan mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah kayaknya benar tapi salah. Gue tadi udah ibadah, kita ngomong gitu. Ya iya benar, lu udah ibadah di gedung gereja, sekarang ibadah jalan terus. Karena kita gerejanya. Karena saya gerejanya, jadi waktu saya keluar dari gedung gereja, semua tempat yang saya injak dengan kaki saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Jadi suami istri yang bertengkar di mobil sebelum masuk ke dalam gedung gereja kan karena dia berpikir tuh gedung gereja tempat kudus, dia bilang ini. Tak sambung lagi. Masuk ke dalam gedung gereja kan shalom. Mana ada yang tahu mereka lagi berkelahi? Shalom gitu, pasang tangan di gereja juga, tapi sebelah-sebelahan sih, lagi menyembah Tuhan gitu sambil lihat-lihat. Tahu ya. Gitu. Nanti pas masuk ke dalam mobil, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Hah? Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah karena kita gerejanya. Kalau kita ngerti itu, akhirnya kita mengerti bahwa saya hidup untuk jadi kado bagi orang lain, bukan nuntut orang lain. Karena saya gerejanya. Kalau saya gerejanya berarti saya harus jadi orang yang tepat bagi siapa aja. Karena saya ngalamin Tuhan. Berarti saya harus jadi garam. Saya ngerti prinsip garam. Salah satu prinsipnya garam itu adalah buat nagih. Garam tuh buat nagih loh. Coba makan keripik asin, nggak bisa stop kan? Nah
Ayo. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah, harusnya semua orang keluar dari kamar karena buat nagih. Hai, apa kabar? I miss you. Jangan sampai kita pulang ke rumah semua masuk kamar. Dipulang gua ngeri. Itu nggak jadi garam akhirnya. Ya, oke, saya tutup sama ini ya. Pasti banyak orang bilang begini, Pak, kalau kita terima kebaikan Tuhan, kasih karunia, diperdamaikan sama Tuhan, berarti kita bebas-bebas aja Pak buat dosa Pak. Karena itu masih banyak lah orang nanya-nanya gitu sama saya. Berarti kan udah diampuni Pak, kita udah dilayakkan hari ini. Berarti kita bebas buat dosa. Jawaban saya sederhana, cuman gini. Kalau kamu merasa kayak begitu, berarti kamu belum mengalami Yesus. Kamu berarti nggak punya hubungan intim sama Yesus. Anak saya, Keaton, sekarang 16 tahun. Saya udah bilang sama dia, Dek, kalau buka pintu mobil di Jakarta hati-hati. Di Jakarta ini ada 18 juta motor. Ya, dan motor di Jakarta tuh belok baru lihat. Ya. Kadang-kadang belok dan nggak pernah lihat. Tadi hampir juga kejadian, belok dan nggak pernah lihat gitu. Saya sampai kaget nih, orang buset deh. Sampai itu kalau saya nggak ngerem mendadak tuh kena tuh dia. Dan dia bodo amat, cret gitu. Di klakson juga bodo amat gitu. Jadi setiap hari itu ada 5-10 orang meninggal di Jabodetabek kita nih, menurut teman-teman di kepolisian. Ya. Nah, jadi saya bilang sama anak saya, kalau buka pintu, hati-hati deh. Hati-hati, karena kamu harus lihat ke belakang, karena bisa aja ada motor yang nyalip dan lain sebagainya. Berapa bulan yang lalu, teman baik saya nginep di rumah. Terus dia bilang ini, Bill, besok gua anterin si Keaton ke sekolah ya kan, lu udah pelayanan. Oke, thank you. Siang-siang pas dia ketemu saya, dia bilang ini, mobil lo penyok tuh. Kenapa? Tabrak motor. Ya, iyalah. Kenapa? Tadi pagi dia buka pintu, dia nggak lihat. Dihajar lah sama motor. Jadi malam hari saya punya kesempatan ketemu dia. Dan seperti biasa, secara lumrah, biasanya orang-orang marahin anak-anaknya. Gimana sih, udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Saya didik kedua anak saya nggak pernah pakai cara begitu dari kecil. Jadi waktu pintu kamar dibuka, hal yang pertama saya lakukan adalah saya peluk dia. Karena saya belum ketemu dia sepanjang hari. Hai Keaton, how are you? I miss you gitu. Saya peluk dia. Terus saya tanya gini, Keaton, kamu oke nggak? Daddy dengar kamu ketabrak motor ya. Terus dia setengah nangis. Dad, bukan aku Dad, mobilnya Dad, dan mobilnya penyok Dad. Sorry banget ya Dad. It's okay. Daddy nggak tanya mobilnya. Kamu oke nggak? Kamu ikut keserempet juga nggak? Aku nggak apa-apa. Mobilnya yang penyok. Nggak apa-apa Dad. As long as you are okay, I'm okay. Terus saya peluk dia. Pas dipelukan itu saya bisikin di telinganya, Dad, next time hati-hati ya Dad. Udah selesai. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan sangat hati-hati karena dia akan ingat sama saya. Bukan karena dia ingat karena dia ketakutan sama orang tuanya, tapi karena dia hormat sama orang tuanya. Itu grace. Itu kasih karunia. Jadi kalau kamu bilang, oh kita bebas buat dosa dong, berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu ngalamin kasih Tuhan dalam hidupmu, kamu makin hati-hati dalam hidupmu. Kamu makin kamu buat dosa. Karena takut sama Tuhan adalah hormat sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Bahkan harapan kita sudah dibawa masuk sampai sedalam-dalamnya. Ya. Jadi hari ini, ya saya tutup dengan ini ya. Ada 50 tentara Amerika masuk ke dalam penjara di zaman Nazi. Mereka buang air dan mereka makan di tempat yang sama. Mereka udah tinggal tunggu mati aja. Mereka hidupnya betul-betul nggak bersih. Udah pada kurus semuanya. Tiba-tiba tentara Nazi, tentara Jerman kebingungan karena mereka tiba-tiba pelukan dan mereka saling tersenyum satu sama yang lain. Rupanya ada satu yang menyelundupkan radio kecil, transistor kecil. Di radio itu mereka baru dengar Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan kemudian ada berita lagi begini. Di Perang Dunia Kedua ini, semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik karena sebentar lagi pertolongan sedang on the way. Mereka akan dibebaskan semuanya. Jadi mereka tersenyum. Waktu mereka tersenyum dan saling pelukan, apakah mereka sudah bebas? Belum. Mereka masih ada di penjara. Tapi mereka sudah dengar pertolongan sedang on the way. Hari ini kalau apapun yang kita alami dalam pergumulan kita, ingat pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi hari ini harusnya kita tersenyum. Karena kesembuhan, pertolongan, provisi, pemulihan sedang on the way dalam hidup kita masing-masing. Percayalah dan terimalah kebaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami belajar pada sore ini meneguhkan kepada kami bahwa tabir itu sudah dirobek sebagai Yesus. Bahkan kami dibawa masuk ke dalamnya Tuhan, menghampiri tahta Tuhan. Dan bahkan ketika itu dilakukan, pengharapan kami pun dibawa sampai ke belakang tabir. Itu sebabnya apapun pengharapan kami hari ini, kami percaya
percaya bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan Tuhan. Kesembuhan sedang dalam perjalanan. Kami percaya kami sudah menerimanya karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Berdoa dari posisi yang sudah dimerdekakan oleh Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan setiap kami pasti memiliki kesaksian bersama-sama dengan Kristus karena kami mengalami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Anak-anakmu Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang datangnya daripadamu Tuhan, kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan biarlah persembahan kami di Tuhan Yesus untuk memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami alas